Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, dan anak-anakku para santri, ikhwan dan akhwat, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah limpah ruahkan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku hadirin hadirat, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lampau kita sudah membaca di dalam kitab yang hari ini kita baca kembali, yaitu Al-Qawlu Al-Mufid ala Kitabit Tauhid, bahwa diangkat beberapa nas dari ayat maupun hadis
Di antara ayat-ayat yang sudah diangkat pada halaman-halaman yang lampau dari kitab ini berkait dengan tauhid. Yang pertama adalah firman Allah yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini yang pertama. Yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian nas yang kedua yang diangkat di dalam lembaran-lembaran awal kitab tauhid ini adalah firman Allah surat Al-An'am ayat 151 sampai dengan 153 yang berbunyi, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Yang artinya, katakan olehmu wahai Muhammad, kemarilah kalian, aku bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan. Yang salah satunya adalah kemusyrikan. Yang kemudian salah satunya adalah jangan durhaka kepada kedua orang tua. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang kemarin sudah kita bahas, ketiga ayat ini di penghujung ayatnya selalu diakhiri dengan dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian berakal, agar kalian ingat, tidak hilang ingatan, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat-ayat ini 151 sampai 153 surat Al-An'am ini isinya adalah wasiat yang luar biasa. Sampai-sampai Al-Imamu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang ingin menyaksikan wasiat Rasul yang di dalamnya ada stempel kenabian, maka tengoklah ayat ini. Kemudian nas yang berikutnya yang diangkat adalah, yaitu bahwasannya di dalam setiap umat ini, ya, sebagaimana Allah firmankan bahwasannya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, yang artinya sungguh dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang semuanya menyerukan u'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Kemudian pada pertemuan yang kemarin juga ada hadis yang muttafaqun alaih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berboncengan dengan sahabatnya yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan kemudian Rasul bertanya, "Ya Mu'adzu, hal tadri ma haqqullah 'alal 'ibad?" Wahai Mu'adz, adakah engkau tahu apa hak Allah atas para hambanya? Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kata Mu'adz, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Dan kemudian Rasul menjelaskan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Itulah hak Allah, hak yang paling wajib yang harus kita tunaikan. Dan hak-hak yang lain akan sia-sia kita tunaikan. Nilainya di mata Allah akan sia-sia kalau kita tidak menunaikan hak Allah. Itulah beberapa nas yang diangkat
Dan hari ini ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, kita akan bacakan poin-poin penting yang terkandung di dalam semua nas itu. Yang pertama adalah hikmah fi khalqil jin wal ins. Inilah poin penting dari sekian nas yang diangkat, dari nas-nas yang diangkat dalam sekian pertemuan pembacaan kitab tauhid ini, itu bahwasannya hikmah di dalam penciptaan jin dan manusia adalah menyembah Allah semata. Dan itu hikmah terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Saudaraku, ayat ini adalah ayat yang harus mendampingi surat Al-Ikhlas, yang harus kita hafalkan untuk diri kita dan untuk anak-anak kita. Sudah bagus anak-anak kita menghafal surat Al-Ikhlas, itu sudah bagus. Tetapi akan sangat menjadi sempurna ketika anak-anak kita yang sudah mulai bisa berbicara, walaupun belum mengenal huruf, tetapi dia sudah mulai berbicara, akan sangat bagus. Sudah kita tanamkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, agar dia mengetahui apa hikmah penciptaan dirinya hadir di muka bumi ini. Karena betapa banyak orang mengetahui Allah itu Maha Esa, betapa banyak orang mengetahui bahwasanya Allah itu tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingan baginya, tetapi kemudian tidak mengerti apa hikmah kehadiran dirinya di muka bumi ini. Maka saudaraku, akan bagus bagi antum yang punya keluarga, akan bagus bagi antum secara pribadi dan keluarga antum untuk menjadikan ayat ini sebagai pelengkap, penyempurna akan hafalan surat Al-Ikhlas, kemudian dilengkapi dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya ini saling berdampingan agar anak-anak kita mengerti apa tujuan hidupnya. Karena betapa banyak hari ini kita dapatkan, bahkan anak-anak kita yang di pesantren, bahkan anak-anak kita yang penghafal Al-Quran, dia tidak mengerti bahwasanya hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah, sehingga yang ada di pikirannya adalah uang dan uang. Yang ada di pikirannya adalah uang dan uang. Dia berlama-lama di pesantren menghafal Al-Quran, sudah hampir selesai dia 30 juz. Ketika dia ngobrol dengan saya, ketika dia ngobrol dengan istri saya, kelak nanti setelah selesai dari pesantren, saya akan jadi TKW. Bergetar hati saya mendengarkan ucapan orang ini. Bergetar hati saya, sekecil itukah? Sependek itukah? Ini ada yang salah, pasti ini ada yang salah. Pasti ada yang salah. Kenapa? Karena dia tidak mengerti apa hikmah kehadiran dia di muka bumi ini. Sehingga yang ada dalam pikirannya hanya uang dan uang. Dan dia berpikir uang itu adalah melalui profesinya sebagai TKW. Karena itulah yang dia dapatkan dari perjalanan hidup ibunya. Sehingga yang terekam adalah apa yang menimpa ibunya. Sehingga kemudian berlama-lama menghafal Al-Quran, berlama-lama di pesantren, tidak merubah cara berpikir dirinya di dalam menghadapi perjalanan kehidupan dunia, tidak merubah cara berpikirnya di dalam menangkap apa hikmah kehadiran dia di muka bumi ini. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, penting anak-anak kita hafalkan buat dia ayat yang sangat pendek ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Kehadiran kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Artinya, kalau kita sudah secara maksimal mengikuti tuntunan Rasulullah di dalam mengaplikasikan bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusan dunia tidak perlu kita fikirkan. Biarkan dia datang sendiri kepada kita. Biarkan dia yang datang mengejar kita. Biarkan dia yang mengemis-ngemis, mengiba-iba kepada kita. Dan itu realitanya. Dan itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah Allah menghadirkan makhluknya di muka bumi ini kecuali itu artinya ada jaminan. Ada jaminan pokok, ada jaminan tambahan. Jaminan pokok sudah Allah jaminkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah menetapkan jaminan pokok buat seluruh makhluknya. Dan kemudian ada jaminan tambahan bagi siapa yang menjadikan kehidupan dunia itu targetnya adalah akhirat. Maka nanti di sana ada jaminan tambahan. Itulah yang Allah janjikan lewat lisan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mangkanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia itu adalah targetnya, maka Allah farraqallahu amrahu, Allah cerai-beraikan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang sudah dijaminkan pokok 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu bagi orang yang menjadikan dunia hanya targetnya. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang menjadikan akhirat itu targetnya, maka selain jama'allahu amrahu, Allah koordinasikan urusannya, juga apa? Wa ya'tihi minad dunya wa hiya raghimatun, dunia akan datang dalam keadaan mengiba-iba. Maka wahai anakku para santri, kalian yang hari ini berada pada hari-hari menuju selesainya masa pendidikan kalian di sini, kalian akan keluar di dunia yang luas sana. Maka jangan silau dengan dunia. Jangan pernah silau dengan dunia. Dan saya sudah berulang-ulang berkata kepada kalian, di luar sana banyak anak-anak seusia kalian sudah mengais-ngais mengumpulkan rupiah. Dia tidak pernah hadir di majelis ilmu. Jangankan majelis ilmu yang formal, yang non formal pun dia tidak pernah menghadirinya. Dia sibuk. Selama mata terbuka, bangun dari tidurnya, dia sudah mengais dunia. Dan kalian hari ini sibuk mengais ilmu tanpa pernah mengenal berapa rupiah yang kalian dapatkan. Berulang-ulang saya katakan, saksikan setelah 20 tahun nanti. Saksikan dan bandingkan dirimu yang sampai hari ini dan terus 20 tahun kemudian masih sibuk mengais ilmu, dan mereka semenjak usia dini mengais rupiah. Bandingkan 20 tahun nanti, siapa yang lebih banyak dunianya? Apakah kamu, apakah dia? Saya yakin, sebagaimana perjalanan pengamatan saya mengamati banyak orang, maka orang-orang yang hari ini sibuk terus dengan ilmu, dunianya akan lebih baik daripada mereka. Kenapa? Karena itulah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah melalui lisan Rasulnya yang mulia, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, yang artinya, dan barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka tandanya adalah Allah fahamkan kepadanya agama ini. Artinya ketika Allah menginginkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, segala apa yang dikatakan baik dari urusan dunia ini,
baik menurut Allah, baik menurut Rasulnya, dan baik menurut manusia yang tidak bertentangan apa kata Allah dan Rasulnya. Seluruh kebaikan dunia yang semacam itu akan Allah berikan kepada orang yang dengan tanda-tanda yang tadi disebutkan, dan seluruh kebaikan akhirat. Dan sebaik-baik kebaikan akhirat adalah surga, dan itu adalah kebaikan yang akan Allah berikan kepada siapa? Yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Di antaranya adalah, dan inilah satu-satunya kebaikan yang paripurna, yaitu tandanya yufaqihu fiddin, difahamkan kepadanya agama. Maka wahai anakku, wabil khusus kelas 9 yang hari ini kalian berada di hari-hari terakhir menuju keluarnya kalian dari lembaga ini. Walaupun sesungguhnya saya berat melepaskan kalian. Saya sudah kadung mencintai kalian. Saya sudah kadung menyayangi kalian, dan saya kadung sudah memahami karakter kalian. Dan saya optimis sebenarnya mampu biiznillah untuk menjadikan kalian lebih mampu lagi memahami agama ini, mampu membaca kitab. Tetapi di luar sana juga ada harapan-harapan yang besar buat kalian. Ada harapan-harapan yang lebih besar buat kalian. Maka dengan berat hati saya melepaskan kalian. Tapi saya berpesan, jangan pernah silau dengan dunia. Jangan pernah kagum dengan gemerlap dunia. Fokuslah kalian dengan ilmu agama. Dunia akan mengejar kalian. Dunia akan mengiba-iba, mengemis-ngemis kepada kalian agar mau kalian menjadi pemiliknya. Dan ini perlu pondasi, saudaraku ikhwatal iman. Perlu pondasi. Semenjak dini kita pondasikan kepada anak-anak kita. Selain surat Al-Ikhlas sebagai pernyataan tauhid bahwa Allah lah satu-satunya yang tempat kita bergantung. Bagaimana bergantung kita kepada Allah? Tentunya salah satunya adalah dibuktikan dengan kita hanya beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kawal diri kita, wahai anak-anakku sekalian para santri. Kawal diri kalian. Kawal diri kalian dengan hanya fokus bergantung kepada Allah melalui ibadah-ibadah kalian. Jangan pernah kalian belok bergantung kepada yang lain. Karena dunia itu adalah demikian tabiatnya. Dia akan mengejar siapa saja yang dia mentargetkan kehidupannya adalah kehidupan akhirat. Dan kata Nabi, wahai anak Adam, ya, walau anna ibna Adam haraba min rizqihi kama yahrabu minal mauti. Kata Nabi, seandainya ada seorang manusia lari menghindar dari rizkinya, seandainya ada seorang manusia lari menghindar dari rizki, dari uang dan semacamnya, seperti dia lari menghindar dari kematian, maka kata Nabi, la adrakahu rizquhu kama adrakahul mautu. Rizki itu pasti akan mendapatimu seperti kematian pasti akan mendapatimu. Maka gak usah dikejar, biarkan dia yang mengejar kita. Sebagaimana kematian mengejar kita, dia pasti akan datang kepada kita. Maka teruslah fokus dengan ilmu. Wabil khusus ilmu yang dengan ilmu itu kalian benahi akidah kita. Kalian benahi akidah kalian. Ilmu yang dengan ilmu itu kalian benahi ibadah-ibadah kalian. Ilmu yang dengan ilmu itu kalian benahi akhlak-akhlak kalian, sehingga menjadi akhlak yang mulia. Selanjutnya saudaraku ikhwatal iman, poin yang kedua dari sekian nas yang diangkat pada pertemuan yang lampau, disebutkan annal ibadata hiya tauhid, bahwa ibadah yang diinginkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun,
Ibadah yang diinginkan oleh Allah dalam ayat ini, di mana bahwasanya kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka ibadah yang diinginkan oleh Allah dalam ayat ini adalah apa? Hiya tauhid, tauhidul ibadah, yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah-ibadah kita, mengesahkan Allah dengan ibadah-ibadah kita. Kita hanya beribadah kepada Allah dan kita lakukan itu hanya dengan aturan Allah. Inilah tauhid. Jangan pernah melakukan ibadah hanya kepada Allah tetapi bukan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan ibadah yang kita lakukan ini adalah sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala yang sudah diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, fakullu ibadatin la tauhid fiha, yang artinya maka setiap ibadah yang tidak tegak di atas tauhid, falaysa biibadatin, maka itu bukan ibadah. Kalau kita fahami bahwa sholat 5 waktu itu adalah ibadah, kalau kita fahami bahwasanya puasa Ramadan itu adalah ibadah, kalau kita fahami ibadah haji itu adalah ibadah, kalau kita fahami bahwasanya berzakat itu adalah ibadah, dan segala keturunannya dari amalan-amalan yang sunnah itu adalah ibadah, maka kita katakan, pastikan bahwasanya kita lakukan itu adalah karena kita bertauhid kepada Allah. Dengan cara apa? Buktikan dengan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan sholat dengan aturan Rasulullah, lakukan puasa dengan aturan Rasulullah, lakukan haji, umrah dan yang semua ibadah itu dengan aturan Rasulullah. Kemudian kawal itu dengan apa? Jauhi sembahan-sembahan selain Allah. Kawal ibadah kita itu agar tetap sebagai ibadah dengan cara apa? Meninggalkan kemusyrikan, kabiraha wa saghiraha, kabirahu wa saghirahu, baik syirik, jangankan syirik yang besar, bahkan syirik yang kecil sekalipun. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Karena apa? Yang namanya tauhid, ya, itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid, kata beliau, tauhid itu altafu syai'in wa anzahuhu wa anzafuhu wa asfahu. Tauhid itu sesuatu yang sangat lembut, yang harus dijaga kelembutannya. Sesuatu yang sangat suci, yang harus dijaga kesuciannya. Sesuatu yang sangat jernih, yang harus dijaga kejernihannya. Maka fa'adna syai'in yukhdishuhu wa yudannisuhu, fa'adna syai'in yukhdishuhu wa yudannisuhu. Maka oleh karena bahwa tauhid itu adalah sesuatu yang sangat lembut, yang harus dijaga kelembutannya, sesuatu yang sangat bersih, sangat jernih, yang harus dijaga kebersihan dan kejernihannya, maka sedikit saja noda mengotorinya, maka dia akan sangat nampak. Akan sangat nampak rusaknya tauhid itu. Oleh karena maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Maka ketika tauhid itu rusak, seberapa kerusakannya tauhid itu, apakah sampai kepada tingkat menyebabkan pelakunya keluar dari iman, ataukah di bawah itu
maka itu akan berpengaruh kepada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis yang di antaranya dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Kata Nabi, Allah berfirman, ini berarti hadis qudsi. Allah berfirman, ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku adalah sangat tidak butuh kepada sekutu. Aku adalah amat sangat tidak butuh kepada sekutu. Maka man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi, maka barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang di dalamnya mensekutukan aku dengan sesuatu yang padahal aku amat sangat tidak butuh kepada sekutu, maka apa kata Allah, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia bersama sekutu itu. Taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia bersama sekutu itu. Artinya Allah justru akan menjebloskan kita, mendorong kita, menjerumuskan kita agar kita justru bersama sekutu yang kita ada-adakan untuk Allah itu. Taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia bersama sekutu itu. Artinya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, akhirnya ibadah-ibadah kita kepada Allah lantaran kita mengada-adakan sekutu bagi Allah itu, akhirnya apa? Hanya sebuah kesia-siaan belaka. Dan bukan hanya sekedar kesia-siaan, yang kalau cuman sekedar kesia-siaan sih terkadang kita masih anggap sederhana. Tapi kesia-siaan dalam perkara ini akan lebih buruk lagi keadaannya, karena ini mengundang kemarahan Allah. Allah amat sangat marah, Allah amat sangat pencemburu, dan kecemburuan Allah itu akan mengundang kemarahan Dia yang amat sangat dahsyat. Maka saudaraku ikhwatal iman, inilah yang harus kita perhatikan, bahwasannya ibadah itu dikatakan ibadah adalah ketika ibadah itu dibangun di atas tauhid. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, maka dalam surat At-Taubah ayat 54 Allah berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih, yang artinya, dan tidaklah ada yang mencegah dari diterimanya nafkah mereka kecuali karena lantaran mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Nafkah yang mana itu adalah sebagai amalan yang sangat mulia, yang kemuliaannya sampai diangankan oleh orang-orang munafik. Ketika dia menghadapi kesengsaraan akhirat, dia minta kepada Allah agar ditunda kematiannya barang sesaat, agar aku menjadi orang yang bisa bersedekah. Karena saking agungnya kemuliaan sedekah. Tetapi ketika kebaikan-kebaikan yang manfaatnya meluas dan melebar ke banyak orang yang membutuhkannya, tidak dibangun di atas tauhid, tetapi dibangun di atas kemusyrikan, dibangun di atas kekafiran, tidak tegak di atas tauhid, maka apa? Allah tidak akan menerima semua itu. Artinya hanya kebangkrutan, hanya kesia-siaan. Dan sekali lagi saya katakan, kalau cuman sekedar sia-sia, mungkin orang akan masih bisa mengatakan, ya udahlah nggak apa-apa, ya sultan gitu kan, buang-buang duit nggak apa-apa. Tetapi ini bukan masalah sebatas itu. Bukan hanya sekedar sia-sia tidak diterima, tetapi akan mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarahan yang luar biasa, kemurkaan yang luar biasa. Maka pastikan bahwasanya ibadah kita lakukan hanya kepada Allah
dan dengan aturan Allah, dan pastikan kita kawal semua itu dengan apa? Dengan kita menjauhi kemusyrikan. Bukan hanya meninggalkannya, tetapi menjauh dan menjauh dan menjauh. Ada upaya yang aktif. Karena ketika Allah berfirman, memerintahkan kepada nabinya agar mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun," dan seterusnya. Itu artinya bahwasanya kami beribadah kepada Allah, kalian pun beribadah kepada Allah. Tetapi ibadah kalian, wala antum 'abiduna ma a'bud, tetapi ibadah kalian adalah tidak seperti ibadah kita. Walaupun seumpama faktanya sama-sama menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, klaimnya sama-sama menyembah kepada Allah, tetapi yang membedakan adalah bahwasannya lantaran kalian wahai orang-orang musyrik mensekutukan Allah, maka ibadah kalian kepada Allah itu adalah bukan ibadah yang Allah inginkan, bukan ibadah yang Allah kehendaki. Maka saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, pastikan ibadah kita itu adalah dikawal dengan tauhid. Kemudian poin selanjutnya adalah dari firman Allah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Pada pertemuan yang lampau sudah kita bahas apa itu ibadah dan apa itu taghut dan bagaimana menjauhinya. Tetapi yang jelas di sini ada hikmah, yaitu bahwasannya hikmah diutusnya Rasul itu adalah menyebarkan risalah tauhidul ibadah dengan beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi ibadah kepada taghut. Dan artinya hikmahnya juga ini menjelaskan bahwa risalah Rasul itu adalah menyeluruh. Risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyeluruh kepada seluruh umat. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kemudian poin yang berikutnya, anna dinal anbiya'i wahidun, bahwa sesungguhnya agama seluruh nabi yang pernah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini, semuanya adalah agamanya sama, yaitu tauhidullah bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah. Semuanya agamanya sama, yaitu al-Islam, menyerahkan totalitas ketundukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun tata cara ibadahnya berbeda, kiblatnya berbeda, tetapi misinya adalah apa? Hanya mengesahkan Allah dengan ibadah-ibadah. Dan seluruh risalah para nabi terdahulu yang sampai hari ini masih ada jejak-jejaknya. Risalah Nabi Musa diklaim oleh orang-orang Yahudi. Risalah Nabi Isa hari ini diklaim oleh orang-orang Nasrani. Artinya itu jejak. Akan tetapi saudaraku ikhwatal iman, wabil khusus kalian wahai anak-anakku para santri, ikhwan dan akhwat, hafizakumullah wa ra'akum, ketahuilah oleh antum semua bahwa jejak itu sudah dikabarkan oleh Allah mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh tangan-tangan jahat para pembesar agama itu. Artinya jangankan faktanya, jejak-jejak risalah yang masih ada diklaim sebagai risalah Nabi Isa, Nabi Musa, itu jangankan sudah nyata dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai yang telah dirusak, dinodai oleh tangan jahat para pemeluk pembesarnya, maka jangankan seperti itu. Seandainya pun masih murni, seandainya pun masih utuh, tidak mengalami penodaan,
tidak mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh tangan-tangan jahat, tangan-tangan usil para pembesarnya, seandainya pun masih murni, itu sudah off, sudah berhenti masa berlakunya dengan datangnya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak usah tengok ke sana. Fokuslah kalian belajar agama Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fokuslah di sana. Dan berulang-ulang saya berkata kepada antum, wahai para santri, jalan mudah, kokoh, luas dan mulus mencapai keluasan ilmu agama itu pondasinya ada dua: akhlak yang mulia dan tauhid yang murni. Pahami itu. Maka belajarlah tauhid dengan tauhid yang pernah Rasul ajarkan kepada para sahabatnya dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan teruslah belajar akhlak, perbaiki akhlak, karena ini pondasi dua-duanya adalah jalan yang kokoh, lapang, luas dan mulus dan singkat menuju mudahnya kalian memahami agama Islam. Kenapa? Lihatlah bagaimana Rasulullah sebelum beliau dibekali risalah sebagai Rasul, terlebih dahulu beliau sudah diperbaiki akhlaknya oleh Allah. Sehingga ada asar yang mengatakan, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya, Allah telah memperbaiki adabku, maka jadi baguslah adabku. Dan itu faktanya, realitanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disepakati oleh seluruh manusia di zaman itu sebagai sosok pemuda yang memiliki akhlak yang mulia, adab yang mulia, dan Allah juga memujinya. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya wahai engkau wahai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung. Lihat, yang dipuji oleh Allah bukan tauhidnya, yang dipuji oleh Allah bukan ibadahnya. Padahal tauhid Rasulullah adalah tauhid yang agung. Padahal ibadah Rasul adalah ibadah yang murni, yang agung. Tetapi kenapa yang secara sharih yang dipuji itu adalah akhlaknya? Karena keagungan ibadah itu akan runtuh kalau tanpa akhlak. Keagungan tauhid itu akan runtuh kalau tanpa akhlak. Dan orang kalau tidak punya akhlak akan sulit menggapai pemahaman-pemahaman agama. Sehingga para ulama mengatakan, al-ilmu kalma la yasilu ila makanin alin. Ilmu itu bagaikan air, dia tidak akan mengalir ke dataran tinggi. Maka kalian wahai anak-anakku para santri, jangan pernah memposisikan diri kalian sebagai dataran tinggi. Tinggi diri kepada orang tua kalian, tinggi diri kepada orang yang lebih tua daripada kalian, lebih-lebih tinggi diri kepada guru-guru kalian, tinggi diri kepada ustadz kalian, tinggi diri kepada kiai dan ulama kalian. Maka pastikan kalau kalian tinggi diri, ilmu tidak akan mengalir kepada kalian. Kalaupun karena kecerdasanmu, ilmu itu seolah dipaksa mengalir kepada kalian yang tinggi diri, pasti dia akan turun lagi meninggalkan kalian. Karena ilmu itu kalma, bagikan air, dia tidak akan pernah mengalir ke dataran tinggi. Pastikan itu wahai anak-anakku sekalian. Tetaplah kalian menjadi orang yang rendah diri tanpa merendahkan diri. Rendah diri maksudnya apa? Tidak sombong. Maksudnya apa? Berakhlak mulia. Ini pondasi yang sangat kokoh, jalan singkat yang luas, lapang dan mulus menuju pemahaman ilmu. Kemudian yang kedua adalah apa? Tauhid yang benar. Karena sebagaimana Allah firmankan, kata Allah, walladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
Yang artinya, dan orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Ketika mendengar ayat ini, para sahabat galau. Para sahabat galau dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yuzlim nafsahu?" Siapa di antara kita yang tidak zalim kepada dirinya? Tidak ada orang yang selamat dari berbuat kezaliman. Kata Nabi, bukan itu maksudnya. Tetapi maksud kezaliman di sini adalah asyirku. Inna syirka la zulmun azim. Kezaliman di sini maksudnya adalah kesyirikan. Artinya berarti barang siapa yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kemusyrikan, maka itulah bagi mereka rasa aman. Aman urusan dunia, aman urusan akhirat, aman urusan keamanan, aman urusan apapun, aman bagi orang yang beriman, tidak mencampuri keimanannya dengan kemusyrikan. Dan apa? Juga mereka adalah muhtadun, orang yang diberi hidayah. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka juga diberi hidayah. Pak, Bu, wahai juga kalian para santri, hidayah itu ada hidayatul ilmi, ada hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq itu artinya kita mudah menerima kebenaran dan mudah mengamalkannya. Itu namanya hidayatul taufiq. Mau menerima kebenaran tentang Islam, mau menerima kebenaran tentang iman dan mengamalkannya, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau belajar, mudah semuanya. Itu artinya kita mendapatkan hidayatul taufiq. Sedangkan hidayatul ilmi artinya kita mendapatkan ilmu. Maka ketika Allah mengatakan janjinya melalui firman-Nya yang mulia, orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kemusyrikan, maka itulah mereka rasa aman dan mereka muhtadun, diberi hidayah. Artinya sebelum hidayatul taufik Allah berikan, terlebih dahulu Allah berikan hidayatul ilmi. Terlebih dahulu Allah berikan hidayatul ilmi. Maka orang yang beriman, kokoh di atas keimanan dan bersih dari noda kemusyrikan, dia lebih potensi menjadi anak yang akan memiliki ilmu yang luas, dalam, tinggi, dan kokoh. Karena inilah ilmu yang akan menghantarkan kepada benarnya pengamalan dia terhadap agama. Yang disebut pengamalan itu adalah hidayatul taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berulang-ulang saya katakan kepada kalian, wahai para santriku, bahwa tak penting seberapa cerdas kalian, tak penting seberapa cerdas kalian. Yang terpenting adalah seberapa bagus akhlak kalian, seberapa bagus, seberapa murni tauhid kalian. Dan kemudian kawal itu semua dengan apa? Al-jiddu wal himmah, kesemangatan yang berkesinambungan dan kesungguhan yang sungguh-sungguh. Maka kalianlah harapan alam raya yang akan menjadi penebar rahmat bagi alam raya ini. Tidak hanya bagi orang tua kalian, tidak hanya bagi bangsa dan negara kalian, bahkan bagi alam raya ini. Karena kalianlah calon ulama, yang mana al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan nabi itu diutus adalah sebagai rahmatan lil alamin. Kalau nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin, maka ahli warisnya pun adalah rahmatan lil alamin. Maka jadilah kalian orang yang berilmu. Jangan pernah kalian sombong dengan kecerdasan kalian. Jangan pernah kalian berbangga dengan kekayaan orang tua kalian. Jangan pernah kalian berbangga dengan nasab kalian. Karena orang yang berbangga dengan nasabnya itu adalah perilaku jahiliyah. Perilaku jahiliyah. Maka
Juga sebaliknya, jangan berkecil hati kalau kalian mendapati diri kalian itu bukan anak yang cerdas. Jangan berkecil hati kalau kalian mendapati diri kalian anak dari orang tua yang miskin. Jangan berkecil hati kalau kalian mendapati diri kalian sebagai anak dari orang tua yang awam, yang bodoh. Jangan berkecil hati. Itu bukan penghalang kalian untuk mengangkat derajat kemuliaan kalian di hadapan Allah dan kemudian derajat kemuliaan kalian di hadapan manusia. Dan angkat derajat kemuliaan kalian dengan apa? Dengan ilmu. Dan gapailah ilmu sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, setinggi-tingginya dengan apa? Akhlak yang mulia, adab yang mulia, kemudian tauhid yang kokoh, yang murni, dan kawal semua itu dengan apa? Al-jiddu wal himmah al-aliyah, kesemangatan yang berkesinambungan dan cita-cita yang tinggi. Maka semua orang bisa mengupayakan itu. Kalau kecerdasan itu bonus. Kecerdasan itu akan datang bagi kalian yang mengawal diri kalian dengan akhlak yang mulia, dengan tauhid dan semangat yang berkesinambungan, dengan cita-cita yang tinggi. Tapi orang yang dari lahir sudah memiliki kecerdasan, kecerdasan itu akan lari punah, hancur, lari menghindar daripada orang itu ketika orang itu tidak berakhlak, ketika orang itu tidak bertauhid. Lihat betapa banyak orang yang dibekali kecerdasan dari lahir sampai kepada kecerdasan akademis sehingga nempel titel formal, akademis formal, berderet titelnya, tetapi kemudian dia terjerumus kepada kebodohan dan kedunguan. Maka walaupun kalian bebel, ngapalin susah, menyerap pelajaran susah, ditambah, wah ini gen saya ini, mak bapak saya bodoh, jangan kecil hati. Itu bisa disingkirkan dengan apa? Akhlak yang mulia, tauhid yang murni, cita-cita yang tinggi dan semangat yang berkesinambungan. Dan semua orang bisa mengupayakan ini. Karena ini perkaranya adalah muktasab yang bisa diupayakan, bukan wirasi, bukan bawaan. Tapi kalau kecerdasan itu bawaan, dan bawaan itu bisa runtuh, bawaan itu bisa terlepas ketika dia tidak berakhlak, ketika dia tidak bertauhid, ketika dia pemalas, tidak bersemangat dan tidak memiliki cita-cita yang tinggi. Maka ketahuilah, sebagaimana berulang-ulang kita baca di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, pemahaman yang moncer berujung kepada keraguan, berujung kepada ketidakpahaman, itu buah daripada kemalasan. Artinya, kalau orang berpaham moncer saja bisa rusak, menjadi keraguan, menjadi kegamangan karena tidak kokoh, bisa terjadi karena malas, maka apalagi orang yang tidak cerdas kemudian malas. Maka semua kegagalan itu adalah sesungguhnya, semua kedunguan, semua kebangkrutan itu sesungguhnya buah daripada tadi. Tidak ada akhlak, tidak bertauhid, dan dia pemalas, dan dia tidak memiliki cita-cita yang tinggi. Demikian, semoga ini menjadi pencerahan buat kita. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.